Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Eko Cahyono Official. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian tentang saya memberi pakan alternatif berupa daging, baik CCM, MDM ataupun daging tuna. Banyak dari rekan-rekan sekalian yang bertanya, "Bang, apakah tidak bau terhadap ikan, terhadap air yang ada di kolam? Apa tidak berpengaruh bau?" Bang, gimana sih cara mengaplikasikan air yang ada di kolam sehingga tidak berakibat buruk terhadap ikan kita? Banyak teman-teman, banyak yang bertanya tentang masalah itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut versi saya. Sekali lagi versi saya yang selama ini saya gunakan dan agak manjur, guys. Jadi bagi kalian yang menonton atau yang ingin melihat atau yang ingin mendengarkan caranya dari versi saya, alangkah baiknya sebelum video kali ini berlanjut, jangan lupa subscribe, like, and share di channel YouTube Eko Cahyono Official. Karena itu adalah penyemangat saya untuk membangun channel saya dan membagikan tips-tips saya atau pengalaman saya dalam membudidaya lele kepada kalian semua. Yuk simak video kali ini, jangan di skip agar kalian tidak ketinggalan video atau pokok penting yang ada di video kali ini. Yuk. Pertama-tama adalah kita harus tahu pengeluaran atau pengisian air itu mudah apa tidak. Karena apa? Banyak teman-teman dari kita sesama petani lele itu ada yang gampang dengan mengeluarkan kotoran air yang ada di kolam, tapi kesulitan dalam mengisi air. Saya anjurkan jika kalian di situasi seperti itu, jangan menggunakan pakan alternatif daging. Karena apa? Pakan alternatif daging itu bisa membuat air itu cepat keruh, cepat bau, sehingga akan tidak baik terhadap lele kita. Jadi kita harus rajin-rajin untuk menguras air atau mengganti air yang ada di kolam ini. Karena apa? Kalau kita pengeluarannya sulit dan pengisiannya gampang, otomatis kita akan kesulitan dalam mengeluarkan air kotor yang ada di kolam ini. Contohnya, kita budidaya lele itu ada di lingkungan padat penduduk. Jadi kita bisa untuk mengisi air secukupnya yang ada di kolam, tetapi kita kesulitan, kebingungan untuk membuang air karena kita berada di padat penduduk. Jadi saya anjurkan jangan melakukan pakan alternatif daging. Masih banyak pakan alternatif yang lain. Contohnya maggot, tahu ampas, atau kangkung direbus, banyak pakan alternatif tersebut. Jadi saya anjurkan jangan melakukan pakan alternatif daging apabila kalian kesulitan dalam pembuangan. Ataupun sebaliknya, pengeluarannya enak tapi kita kesusahan dalam mengisi air atau mengganti air yang ada di kolam. Itu juga menjadi masalah bagi kita apabila ingin memberi pakan alternatif daging. Misalnya kita tinggal di pegunungan, kita budidaya di pegunungan, sumber air itu angin yang ada di sana, tapi pengeluarannya enak. Itu sama halnya menjadi penyebab apabila kita ingin mencampur atau menggunakan pakan alternatif daging, karena kita ada kendala dalam mengisi air, kesusahan dalam mengisi air. Nomor pertama itu yang harus kita perhatikan dulu apabila kita ingin memberi pakan alternatif
berupa daging. Karena menggunakan pakan alternatif daging itu harus yang dijaga itu kondisi airnya, guys. Jangan kita seenaknya saja menggunakan pakan alternatif itu, karena pakan alternatif itu mudah tapi efek sampingnya juga begitu besar gitu. Jadi kita harus perhatikan dulu dalam memilih menggunakan pakan alternatif. Di video kali ini yang kita bahas adalah pakan alternatif daging. Jadi yang harus kita perhatikan pertama adalah pengeluaran air dan pengisian air. Dan yang nomor 2 adalah cara mengatur kita dalam memberikan pakan alternatif daging. Biasanya versi saya yang saya sering lakukan itu setelah saya kasih pakan alternatif daging, setelah saya kasih tebar pakan alternatif daging tebar habis, baru saya kuras. Kenapa saya memilih setelah saya kasih pakan? Karena ikan itu begini, rekan-rekan. Ikan di bawah ke atas makan, ke bawah lagi buang kotoran, setelah buang kotoran ke atas lagi makan, ke bawah lagi buang kotoran. Nah, itu yang saya perhatikan dalam memberikan pakan alternatif daging. Jadi saya memilih menguras atau mengganti air itu saat setelah saya kasih makan ikan. Kenapa tidak kasih makan? Kenapa tidak menguras air sebelum kasih makan? Karena saya perhatikan setelah saya kasih makan kepada ikan, itu air yang ada di kolam itu berubah warnanya, aromanya berubah menjadi agak bau gitu. Jadi yang saya perhatikan itu, saya memilih setelah saya kasih makan kepada lele. Jadi yang harus kita perhatikan adalah cara memberi pakan, cara menanganinya memberi pakan daging itu, guys. Jadi kalau kalian percaya kepada saya dan ingin mengikuti versi saya, silahkan dicoba. Dan apabila kalian mempunyai cara tersendiri, ya silakan. Karena beda petani itu beda cara. 15 dari para petani itu 2 yang hanya sama dalam melakukan cara budidaya lele. Semuanya beda-beda sesuai keinginan kalian atau kepercayaan kalian atau cara yang paling manjur menurut kalian. So silakan. Tapi versi saya itu yang pertama adalah yang harus kita perhatikan adalah pengeluaran dan pengisian air, dan nomor 2 adalah cara memberikan makan dan mengurasnya. Seperti itu. Setelah kasih makan baru dikuras airnya, baru diganti airnya. Insya Allah dengan cara tersebut, meskipun kalian ingin kasih pakan daging, air dan ikannya tetap terjaga. Airnya aman dan ikannya cepat besar. Itulah yang kita kejar dalam membudidaya lele, bukan? Semoga di video kali ini kalian khususnya para pemula bisa paham dengan apa yang saya maksud atau pokok inti yang ada di video kali ini. Kalian bisa menanggapinya dengan cara baik. Dan apabila saya ada kekeliruan kata atau cara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila kalian suka kepada video kali ini atau cara saya untuk memberi pakan alternatif agar air dan kolam dan ikan itu tetap terjaga, jangan lupa subscribe, like, and share, dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya. Sampai jumpa kembali di channel YouTube Eko Cahyono Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.